belajar tentang berpikir komputasional ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian bisa menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi langkah-langkah menyelesaikan masalah ya dengan pendekatan berpikir komputasional. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu pada kalian. Kalian pernah disuruh nggak menjelaskan ke orang lain, orang yang tidak tahu, cara membuat mie? Pernah? Atau bisa nggak kalian menjelaskan cara membuat mie instan? Ya, bisa kalian? Bisa. Nah, itu kalian pasti akan membuat runutannya ya, membuat mie instan. Langkah pertama apa dulu? Ya, nah seperti itu. Ya, oke, tadi sudah dijelaskan ya cara membuat mie instan, kan sudah paham langkah-langkahnya ya. Tadi membuat mie instan apa dulu tuh? Siapkan minyak dulu ya. Terus apa lagi? Biasanya mie instan kalian ngapain dulu langkah awalnya? Air. Nah, sebelum air apa dulu? Bahan-bahannya dulu ya kan? Alat-alatnya dulu, bahan-bahannya dulu apa dulu? Nah, baru kalian menjelaskan langkah-langkah membuat mie yang seperti itu kan? Oke. Ngerti nggak? Ya, ini kayak kalian masih belum fokus ya. Oke, sebelum masuk materi kita ice breaking dulu sebentar. Silakan berdiri semuanya. Nah, ice breakingnya gampang ya. Makanya gini, ketika Bapak bilang pagi, nanti kalian tepuk satu kali. Coba ya, pagi. Ketika Bapak bilang siang, tepuk dua kali. Ketika Bapak bilang malam, kalian tepuk setengah. Tepuk gini. Nah, setengah. Siap? Ya? Oke. Pertama, pagi, siang, malam. Ayo, malam tadi Bapak bilang apa? Setengah. Ya. Kalau pagi kali, siang dua kali, malam. Nah, ulangi lagi. Siang, pagi, malam. Ayo Bapak, belum satu lagi. Ulangi lagi ya. Kita lagi. Pagi, siang, malam. Tak belum. Sekali lagi terakhir. Belum konsentrasi. Siang, pagi, malam. Nah, oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke materi, kita bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya dibagi 4. Nah, ini udah pas ya, sesuai dengan kelompok kemarin. Bapak akan kasih LKPD kalian ya. Sebelum mengerjakan LK, kalian akan nanti simak video tentang berpikir komputasional. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dekomposisi ya. Dekomposisi itu apa? Nanti kita akan lihat tayangan videonya ya. Oke, di meja kalian sudah ada LKPD ya. Sebelum mengerjakan LKPD, kita akan bahas tentang berpikir komputasional ya. Silakan kalian lebih detail kita lihat tayangan video di depan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat sendiri, mencatat ringkasan pelajaran,
hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyambung beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oke. Sudah dapat pencerahan? Kalian sudah tayangan video di depan? Nah, yang kita akan bahas pada pertemuan sekarang adalah landasan terkait dekomposisi. Ya, tadi ada 4 landasan cara berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Abstraksi. Yang ketiga yang keempat algoritma. Oke. Nah, di meja kalian sudah ada RK untuk kalian kerjakan bersama teman-teman, diskusikan. Ya, setelah itu kalian nanti presentasikan di depan kelas. Kelompok-kelompoknya ya. Paham? Silakan lihat RK-nya, rembuk dengan temannya, kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit